Saudara-saudari, selamat pagi. Kita datang lagi di renungan pagi. Hari ini renungan pagi sangat tidak sangat spesial karena staf gereja, karena virus ini gereja tutup, jadi staf gereja juga tidak bisa datang. Hanya aku yang datang menyalakan lampu, juga ada bawa pujian yang juga yang terjemah. Cuma segitu aja. Sekilas melihat semuanya di sini kosong. Perasaan sangat tidak nyaman dan juga tidak terbiasa. Tetapi Tuhan punya karunia-Nya dan saya percaya kita bertahan untuk bersabar sementara waktu, hari-hari akan semakin membaik. Sekarang keadaan Hong Kong pandemik ini sangatlah parah, tetapi kalau dibandingkan di negara lain sepele bagi Hong Kong, tetapi bagi kita ini satu yang sangat parah. Hanya kota-kota kita mengadakan pembersihan dan juga di tempat-tempat lain di kota, dan juga mereka mengadakan satu semacam kelompok itu untuk mengambilkan tes dan agar semuanya bisa mendapat mengikuti protokol kesehatan, dan juga tidak apa-apa walau kotamu bagaimanapun juga kita ada Tuhan. Dan juga keadaan Hong Kong sekarang jangan sampai terinfeksi lagi, terjangkit lagi, dan juga kita staf gereja ada vaksin. Tetapi kita juga harus berhati-hati. Jadi kita, walaupun gereja belum menyuruh kami untuk staf gereja tidak datang, tetapi kami otomatis untuk tidak datang dulu ke gereja, kami bekerja di rumah. Jadi hari-hari yang demikian, lebih lagi kita harus bersabar agar kita berharap masyarakat kita pandemik ini semakin meredah, dan saya percaya ada Tuhan itu nyata. Dan hari ini kita melihat surat Yakobus. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Kita membahas surat yang pertama, penjara. Harus menanggung kesulitan dan mendapatkan mahkota kehidupan, atau harus bersabar dalam kesulitan dan mendapatkan mahkota kehidupan. Saya memberi tema untuk tema kitab ini. Di ayat pertama dikatakan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Surat ini saya percaya ditulis oleh adiknya Yesus, Yakobus.
Dan Yakobus adalah orang yang sangat mengikuti hukum Taurat Yahudi. Dan juga ada sementara waktu dia di Yerusalem. Di tempat ini dia menjadi pemimpin. Bahkan Paulus setelah keluar dari penginjilan, setelah Paulus keluar untuk menginjil, dia menjadi pemimpin Yerusalem di Yerusalem, pemimpin gereja di Yerusalem. Dan jadi ada orang yang datang darinya keluar untuk pergi ke beberapa tempat, dan sekarang dia menulis bagi ke-12 suku di perantauan dan memberikan salam kepada mereka, dan surat ini untuk mereka dan ke-12 suku orang di perantauan. Mereka tersebar di tempat-tempat yang berbeda dan bukan menurut keinginan kita untuk pergi ke 12 suku itu, tetapi mereka orang-orang yang menerima surat itu, dan surat-surat itu ditulis kepada 12 suku orang. Orang-orang itu tersebar di berbagai tempat, bukan di Yerusalem, bukan di Yudea, bukan di Galilea. Mungkin dia di Persia, Babilonia, atau di berbagai tempat, seperti boleh dikatakan di seluruh bumi. Di Australia, Asia kecil, bahkan di Afrika. Di segala tempat tersebar, mereka terpisah. Yaitu orang-orang yang terpisah di 12 suku di berbagai tempat, dan dia menulis surat ini untuk mereka, dan surat ini diberikan kepada pengikut Yahudi, kepada orang-orang Kristen, bahkan kepada semua orang. Maka saya menyebut dengan peziarah. Dia menulis bagi orang di berbagai tempat yang berbeda. Dan jemaat ini, mereka berjalan surgawi. Sekarang dia di Yerusalem menulis untuk orang di seluruh bumi. Yaitu termasuk juga kita. Dan kita juga berjalan dalam jalan surgawi. Dan surat ini dari Yerusalem mau membantu kita dalam perjalanan surgawi untuk berjalan lebih baik lagi. Di ayat kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saya ingin berdoa terlebih dahulu. Roh Kudus, mohon Engkau menyertai kami. Tuhan, kami di sini melayani Engkau. Mungkin di online banyak saudara-saudari, tetapi di tempat ini tidak, orangnya cuma sedikit orang. Mohon Engkau menyertai aku dan juga menyertai saudara-saudari yang di online dan staf gereja. Kami membuka firman-Mu. Mohon firman-Mu ada di dalam hati kami setiap orang, yaitu di setiap penjara surgawi ini. Mohon Engkau membantu kami. Tuhan, Engkau bekerja.
Aku hambamu, alatmu, mohon engkau pakai, apalagi di masa yang susah ini. Lebih lagi sangat perlu akan engkau. Mohon engkau menolong kami agar firman-Mu menerbitkan terang, sehingga terang-Mu ada di dalam hati saudara-saudari kami sebagai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia menyebut orang dari ke-12 suku di perantauan itu sebagai saudara-saudaraku. Dia juga menyebut kita sebagai saudara-saudaranya. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan. Percobaan ini yang dimaksud yaitu dalam masa krisis dan kesulitan. Jadi dikatakan dari berbagai percobaan ini boleh lebih cocok disebut dengan berbagai kesulitan. Bagi masa itu, bagi jemaat, mereka benar menghadapi berbagai kesulitan. Pada saat dia menulis surat ini, di sebelum perang Yahudi, yaitu mereka menghadapi penindasan, yaitu tahun 66 Masehi sebelum masa perang Yahudi, dan saat itu sangatlah genting, sangat krisis karena jemaat Yahudi dalam tindasan politik mereka sangat sulit. Bahkan orang Yahudi, orang-orang yang kelompok yang fanatik itu, mereka ingin bangkit untuk melawan Roma. Jadi masyarakat sangat tidak aman dan seluruh dunia terhadap para jemaat masa itu merupakan sangatlah menjadi tekanan. Dan pemerintah Roma melihat orang Yahudi, setiap masalah akan ditekankan kepada orang-orang Kristen. Jadi orang-orang yang percaya Yesus sangatlah sulit karena menghadapi tekanan yang besar. Dalam keadaan yang demikian, uang itu sangat penting. Walaupun orang sangat mementingkan uang. Dan juga dikarenakan demikian, harga dunia ini menyusup dalam gereja. Jadi di surat Yakobus kita bisa melihat Yakobus mengajar para jemaat ini bagaimana yang harus dilakukan. Karena semua dalam tekanan, yang dalam tekanan yang penting kamu harus punya dana untuk mencari dana, bahkan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkannya. Dan bagaimana orang Kristen, mereka terpengaruh oleh arus dunia ini, dan mereka terjatuh dalam berbagai percobaan, berbagai kesulitan. Tetapi Yakobus
mengajar mereka untuk anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalian harus gembira. Mengapa? Mengapa dalam keadaan yang sulit kita harus bahagia? Saudara semua, pada saat kita dalam konflik ini, dalam kesulitan, bagaimana kita bisa untuk berbahagia? Tetapi Yakobus menyuruh kita untuk bahagia, karena dalam kesulitan ini ada tujuan. Karena dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu pun. Di ayat ke-2 dan 4 ini dikatakan, yaitu ke suatu kesempurnaan, utuh dan tidak kekurangan apapun. Sempurna dan utuh itu menjadi perfect, dan tidak kekurangan itu sebagai komplit. Segala kesulitan dan ujian itu membuatmu menjadi lebih perfect dan komplit. Kita ingat pada waktu kita membaca kitab Ibrani, kita juga mengatakan tentang kesempurnaan ini. Yesus membawa kita dalam jalan salibnya. Dia membawa kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus agar kita menjadi sempurna, menjadi kita utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Yesus adalah sempurna, sehingga membawa kita dan menjadikan kita sempurna. Dan tempat ini di kitab Yakobus, juga di kitab Ibrani, mengatakan Kristus menjadikan kita sempurna. Di Yakobus mengatakan pada saat kita ujian ini membawa kita dan menghasilkan ketekunan yang membawa kita menjadi sempurna, bahkan utuh, tidak kekurangan suatu apapun, komplit, tidak kekurangan satu apapun, tidak ada yang kurang satu apapun. Bagaimana kita bisa melihat ini? Melihat kesulitan kita, dalam kesulitan kita bahagia, dan kita bisa melihat kita bisa menjadi sempurna. Yaitu kita harus perlu akan hikmat. Seperti dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan memberikan hikmat kepada kita, maka kita mintalah kepada Tuhan. Jadi saudara semua, kita dalam menghadapi konflik dan segala kesulitan, kita harus melihat ini semua ada kebaikan bagi kita, ada hikmatnya bagi kita. Kita harus bahagia. Di dalam kebahagiaan kita selain itu juga kita harus minta hikmat. Agar Tuhan memberi hikmat kita bisa melihat demikian. Dan juga janganlah kita bimbang. Orang yang bimbang, yaitu orang yang memikirkan pada Tuhan dan sebagian lagi terhadap memikir tentang terhadap dunia. Dan juga kita tahu kita bisa mendapatkan apa yang dari Tuhan. Orang yang bimbang, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang adalah orang yang ragu. Orang yang bimbang itu siapa aja dihembus oleh angin, diombang-ambingkan. Dia tidak dapat mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kalau aku berpegang pada kesulitan, kalau kita
berpegang pada dunia. Dalam kesetiaan kita berusaha untuk mencarikan uang, kita bersusah payah mendapatkan uang, dan dalam menghadapi kesulitan para jemaat juga demikian. Dalam menghadapi jemaat masa itu juga menghadapi kesulitan, menghadapi tidak tenangnya politik dan keluarga mereka dalam kesulitan. Jadi mereka sangat sekali, hati mereka bimbang dan juga ragu apakah Tuhan itu benar. Jadi kalau Tuhan itu benar, mengapa kita begini sulit? Ini memberitahu kepada kita semua saudara, hari ini kita walaupun menghadapi konflik, menghadapi tidak mudahnya perekonomian, tetapi keadaan kita dibandingkan para jemaat masal itu sangatlah baik. Lebih, mereka benar-benar dianiaya, mereka harus penjara, harus rumah tangga pecah sampai bahkan mati. Penindasan mereka datang dari masalah politik dan juga dari penganut Yahudi. Dan juga dana sangat kurang. Mereka miskin. Mereka sangatlah sulit. Tetapi Yakobus menyuruh mereka anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi kita dalam keadaan demikian, masa kita sekarang juga kita bisa bahagia, kita mohon Tuhan untuk memberikan hikmat kepada kita. Baiklah saudara-saudara yang berada dalam keadaannya rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang yang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena terbit matahari pada panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga halnya orang yang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. 3 ayat ini, ayat 9 dengan 10 menerangkan bahwa tentang orang miskin dan orang kaya, percobaan terhadap mereka. Mereka dalam percobaan dan pengujian ini, mereka kalau punya uang memang aman. Tetapi Yakobus memberitahukan, kamu harus melampaui, kamu punya uang, punya kedudukan yang rendah, atau kamu orang kaya, ini tidak layak yang terpenting, sebab semua ini adalah akan lenyap. Mereka seperti seperti bunga rumput pada waktu matahari terbit, mereka akan layu dan gugur. Yaitu jangan mengejar keuangan, sebab kekayaan bukanlah suatu jaminan. Justru dia menyuruh kita untuk tahan uji. Ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 12, tahan uji dalam percobaan, seperti yang dikatakan. Percobaan ini di ayat 12, berbagai percobaan itu dalam satu kata. Jadi percobaan ini di ayat 12, dan ini saya terjemahkan menjadi kesulitan. Agar hari ini saudara-saudari kita lebih lagi merasakannya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam kesulitan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Suatu percobaan itu sesuatunya adalah pengujian. Pada saat dalam suatu kesulitan itu adalah percobaan. Yakobus menerangkan pada saat kita tahan uji, dalam menghadapi percobaan kita harus tahan uji. Ya,
Yesus membawa kita masuk dalam ruang Maha Kudus. Kita berkata kita percaya pada Dia, kita harus mengikuti Dia. Yesus, jalan yang dihadapi juga harus menghadapi penderitaan, maka kita juga demikian menjalani. Dalam keadaan demikian adalah satu percobaan bagi kita. Pada saat Tuhan mau mengambil untuk percobaan ini, Dia bisa. Tetapi percobaan ini ada di sini, Tuhan tidak mengambilnya. Seperti konflik hari ini masih ada di sini, Tuhan tidak mengambilnya pergi. Demi kita harus melihat ini sebagai percobaan. Kita harus tahan uji. Agar tahan uji ini membuat kita menjadi sempurna. Bahkan kita mendapatkan mahkota kehidupan pemberian Tuhan. Sekarang kita dalam percobaan. Kita jangan katakan kita lagi dicobai Tuhan, seperti yang dikatakan di ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Percobaan yang di sini seperti yang dikatakan di ayat 12 itu kesulitan, tapi di ayat 13 percobaan ini yaitu tes. Apabila seorang dites, jangan ia berkata percobaan ini datang dari Allah. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia terseret dan terpikat. Tuhan tidak mencobai siapapun, seperti di ayat 16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Kita janganlah sesat. Ada orang yang berkata, kamu Tuhanmu. Bukan benar. Kalau dia benar, dia tidak mungkin berbuat demikian terhadapmu. Ada lagi orang berkata, kalau Tuhanmu benar, mengapa kamu bisa kena konflik? Kamu jangan sampai disesatkan. Lagi pula, Tuhanmu, kamu percaya Tuhanmu, oke. Tetapi kamu kena konflik ini bukanlah Tuhan yang baik. Dia tidak baik bagimu. Maka kita bisa menghadapi cobaan dan bisa disesatkan. Di ayat 17 dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna dan datangnya dari atas diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan dan bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Bagi orang Kristen masa itu, dalam masa kesulitan, Tuhan melahirkan kita. Agar kita dalam kesulitan dan dunia itu, kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Dan kehidupan kita harus menghidupkan seperti anak sulung di antara ciptaannya. Kita punya rupa Tuhan di antara kita. Kita bukan diseret oleh kesulitan dunia ini, tetapi kita harus tahan uji. Kita harus anggap itu sebagai kebahagiaan. Kita harus sempurna, bahkan kita harus mendapatkan mahkota kehidupan. Di dalam kesulitan kita harus menunjukkan bahwa kita milik Tuhan, yaitu anak sulung di antara ciptaan Tuhan. Yang di ini tema yang pertama, dan di ini mohon Tuhan membantu kita di masa konflik ini kita bisa menghidupkan kita sebagai anak sulung di antara semua ciptaannya. Di ayat 13 sampai dengan 27, tema yang kedua, hai saudara, yaitu pelaku firman menanggung kesulitan, mendapatkan mahkota kehidupan.
yaitu kita harus sebagai pelaku firman Tuhan. Di dalam berbagai percobaan kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Apalagi kita harus agar waspada akan mulut kata-kata kita. Kita jangan menghakimi, kita jangan ngomong sembarangan, kita jangan marah, kita jangan emosi. Kita harus anggap itu sebagai bahagian seperti yang dikatakan di ayat 19 dan seterusnya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak dapat mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Di sini dikatakan kata-kata kita harus menghidupkan anak sulung ciptaan Tuhan, dan dalam keadaan yang sulit kita harus berbahagia. Dalam kesulitan, emosi kita mudah sekali untuk meledak, mudah sekali ada tekanan. Saudara semua, jika kamu sekarang lagi konflik positif di rumah, semuanya juga harus diisolasi, dan sekarang tidak bisa pergi ke tempat karantina di pemerintah karena sudah penuh. Kita dari berita juga bisa melihat, dan keputusan saya bahwa pemerintah kita sudah tidak bisa menangani. Banyak sekali orang-orang yang di tempat karantina sudah di karantina, tetapi pemerintah tidak ada petugas yang untuk mengatur mereka keluar. Dan banyak orang yang menanti untuk masuk dan juga tidak bisa masuk karena kurang tenaga kerja, kurang perlengkapan. Seperti kita pada saat kita minum di restoran, nggak ada pelayannya atau waiter, kita melihat banyak meja penuh dengan piring-piring, tetapi tidak ada orang di situ. Ada pembeli yang ingin membayar, tetapi tidak ada petugas yang di situ yang membantu dia. Dan di luar masih banyak orang yang antri untuk masuk. Sekarang rumah sakit kita dalam keadaan demikian, dan juga tempat karantina kita juga demikian. Jadi kita harus berdoa untuk pemerintah kita, karena pemerintah kita sudah berusaha, tetapi sekarang dalam lepas kendali. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Dan di dalam keadaan demikian, kalau kita sekeluarga dikurung bersama, apalagi dalam keadaan yang besar, sangat mudah timbul emosi dan sangat mudah untuk bertengkar. Dan di sini lebih lagi memberitahukan kepada kalian kalau sekeluarga harus diisolasi tempat kecil. Mungkin seorang terinfeksi positif di luar sehingga mengakibatkan sekeluarga terpengaruh, jadi semua terinfeksi. Maka kita harus tetap bersuka cita sebab ada Tuhan. Kita harus bertahan. Kita harus cepat-cepat untuk mendengar, tetapi lambat-lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Buang segala yang kotor dan kejahatan. Kita harus mendengar firman Tuhan. Saatnya sekarang kita bersama untuk membaca firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Dan sekarang saatnya kita pelaku firman. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja.
Sebab jika demikian kamu hanya menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja tidak melakukan, ia adalah seumpama orang yang sudah sedang mengamat-ngamati mukanya di sebenarnya di depan cermin. Kita meneliti hukum dengan sempurna. Kita mendengar firman Tuhan, kita pelaku firman, emosi kita jangan keluar, kita harus cepat mendengar, lambat-lambat untuk berkata, dan lambat untuk marah. Kita harus lebih banyak lagi membaca firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan juga saat sekarang, kalau kamu tidak perlu untuk di karantina, apa yang harus kamu lakukan? Di sini memberitahukan kita untuk mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesejaga supaya kita sendiri tidak dicemari oleh dunia. Kita harus menjaga mulut kita. Kalau kita saleh, kita sempurna. Kita harus menjaga mulut kita. Kita jangan ngomong sembarangan. Kita jangan menghakimi ini, menghakimi itu. Dan juga jangan kita marah kepada pemerintah, kepada pejabat pemerintah. Marah terhadap keluarga kita dan teman-teman kita. Kita harus bersabar. Melewati masa susah ini. Kita adalah anak sulung di antara ciptaan Tuhan. Dan di sini, ya sekarang memang kita jangan terlebih dahulu mengunjungi yatim piatu atau janda-janda karena lebih dikit kita bertemu itu lebih baik. Tetapi kita bisa menggunakan message kita, menanyakan keadaan mereka, peduli akan mereka. Jangan kita dicemari oleh dunia ini, kita jangan serakah, maka kita harus memberi. Membantu orang yang memerlukan bantuan kita, mohon Tuhan untuk membantu kita. Bersabar dalam setiap percobaan, mendapat mahkota kehidupan, dan kita bisa berjalan dalam surgawi, dan mendapat bahagian dalam surgawi. Mohon Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa untuk kita. Tuhan, kami memang dalam menghadapi begitu banyak kesulitan. Tetapi Tuhan, Engkau Allah yang nyata, Engkau Allah yang hidup. Dan kami terus dengan iman untuk berharap pada Engkau. Di masa yang sulit ini kami tahu Engkau akan menggenapi bagi kami. Engkau akan memberikan hati kami yang tahan uji, melewati percobaan, ketekunan, menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan agar kami menjadi sempurna. Mari kita bersama menyembah Tuhan.他的崇拜，他大能的主宰，我要全然依赖，他要与我们同在，期待他的再来，恳求你赐下忍耐，赐下能力，永远不变的。
Tuhan, harapan kami ada padamu. Saya mengundang staf gereja dan saudara semua kita bersama memuji Tuhan dan kita bersama berkata kepada Tuhan, harapan kami ada padamu. 我要全然依赖，他能与我们同在，直到他的再来。恳求你，恳求你赐下忍耐，赐下能力，让我甘心乐意，紧紧地跟随你。 一切献给你，我们的盼望在于你。恳求你赐下忍耐，赐下能力，不变你，让我甘心乐意，紧紧地跟随你，将一切献给你。 我们的盼望在于你，神的恩惠和慈爱，他以怜悯为怀，我要与我们同在，靠着他的胸怀，神是大能的主宰，我要全然依赖，他要与我们同在。 直到他的再来，他要与我们同在。直到他的再来，他要与我们同在。直到他的再来。 Tuhan, Engkau penuh kasih setia. Karena ada Engkau yang menyertai kami. Di dalam kami tahu ada damai. Di dalam kami ada penjagaanmu, ada kuasamu. Tuhan, kami berharap padamu. Tuhan, di dalam masa yang sulit ini Engkau menyertai kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus, kami adalah umat-Mu. Tuhan Yesus, kami adalah umat-Mu. Engkau memberikan kami menjadi sempurna. Kami mengikuti Engkau. Kami berjalan dalam surgawi ini. Kami mengikuti Engkau dan terus mengikuti Engkau. Masuk dalam Ruah Maha Kudus dan Engkau menguduskan kami. Sehingga Engkau membuat kami menjadi sempurna. Keselamatan-Mu ada dalam hidup kami. Dan satu yang komplit dalam hidup kami. Tuhan, Engkau berkuasa dalam hidup kami. Kami memuji Engkau. Kami adalah anak yang sulung dari antara semua ciptaan-Mu. Engkau peduli akan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara semua, mari kita bersama berseru pada Tuhan untuk memberi kita punya iman agar kita jangan bimbang, jangan ragu, jangan mundur, jangan tidak mengandalkan dunia ini. Kita mohon Tuhan Yesus membuat kita yang kokoh. Tuhan, jangan membuat kami menjadi orang yang seperti diombang-ambingkan seperti gelombang laut. Tuhan, beri kami agar terus mengikuti Engkau. Kami mau mengikuti Tuhan Yesus masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan menjadi sempurna. Haleluya. Tuhan, berilah kami tambahkan iman kami agar kami melihat akan perkataan kata-kata kami tahu akan perlu akan Engkau. Berilah kekuatan ini kepada kami. Saudara semua dalam hidupmu mendapat tekanan, apalagi di masa konflik ini kamu merasa sangat tekanan yang merasa tertekan. Serahkan tekanan ini kepada Tuhan. Serahkan tekanan ini masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Serahkan di hadapan Tuhan, di tahta karunia Tuhan. Beritahu Tuhan, Tuhan, aku sudah tidak sanggup, aku tidak berdaya. Bersyukur ada Engkau sungguh baik.
Tuhan, Engkau mendengar. Mungkin kalau kamu masih ragu, melihat kalau kena konflik, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu langkah selanjutnya apa yang harus aku lakukan. Tuhan, kita kadakan kepala kita memandang Tuhan, sebab Tuhan mendengar setiap doa kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, berilah iman-Mu kepada setiap anak-anak-Mu. Berilah kepada kami, Tuhan, kami bersandar kepadamu. Kami mengandalkan Engkau agar iman kami tidak bimbang. Tuhan, kami adalah anak sulung dari antara semua ciptaan-Mu. Ada Engkau di dalam hidup kami. Ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Kita mengatakan agar kamu meminta jangan bimbang. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Hal itu akan diberikan kepadanya. Mohon Tuhan memberikan iman kita, jangan bimbang. Saudara semua yang di online dan juga mengundang staf gereja, kita pejamkan mata, kita mohon Tuhan memberikan hikmat agar mata kita bisa melihat keadaan memang sangat sulit, sangat menderita. Seperti kita orang Lewi tidak bisa datang ke bait suci yang menyalakan lampu karena konflik ini, kita perlu diisolasi di rumah, kita tidak bisa datang ke bait suci. Kita tahu kita sangat sangat keburu sekali, tetapi kita mohon Tuhan untuk memberikan mata kita agar bisa melihat dalam masa kesulitan kita ini sebagai suatu, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan, karena ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan membuat kita menjadi sempurna, menjadikan kita utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Kita terus berdoa, pejamkan mata kita jangan melihat berita, jangan melihat berita-berita atau melihat siapa yang ada di lagi positif atau tidaknya. Kita mohon pada Tuhan agar memberikan iman kepada kita. Mohon Tuhan memberi kita hati yang tahan uji. Beri kita hati yang sukacita. Dengan iman kita minta pada Tuhan. Buka mulut. Buka mulut. Walaupun dimanapun kamu berada, berdoa pada Tuhan. Tuhan, Engkau memberi kami iman di masa sekarang ini. Di saat ini mohon saudara semua dan staf gereja untuk membuka telinga kita untuk mendengar firman Tuhan, mendengar akan Roh Kudus berbicara kepada kita. Roh Kudus, Engkau tahu kami setiap orang-orang yang melayani Tuhan jatuh dalam kesulitan ini. Tetapi hati kami hanya yang kami rindukan adalah baik-Nya Tuhan. Yang kami harap, yang kami rindukan yaitu kota surgawi. Tuhan, kami berjalan dalam jalan surgawi ini. Kami dalam perjalanan ini, di tempat perbatasan ini, kami harus mengambil keputusan.
apakah itu melampaui kesulitan atau dengan tahan uji kami melampaui kesulitan. Roh Kudus, bukalah telinga kami mendengar suara-Mu. Engkau menyuruh kami untuk tahan uji. Engkau menyuruh kami untuk untuk bahagia. Engkau menyuruh kami dengan iman yang kuat, yang tidak goyah. Engkau menyuruh kami untuk berfokus kepada Panglima kami, Yesus Kristus. Jangan melihat dunia ini. Engkau menyuruh kami jangan melihat kekurangan kami. Engkau menyuruh kami jangan mementingkan diri sendiri. Engkau menyuruh kami untuk peduli sesama kami. Engkau menyuruh kami sebagai pelaku firman. Engkau menyuruh kami menerima dengan lemah lembut firman yang ditanam di dalam hati kami. Dan juga menyuruh kami agar mulut kami jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor dan yang jahat, melakukan yang jahat. Engkau menyuruh kami melakukan firman, agar kehendak-Mu kami lakukan. Roh Kudus, kami berkata, kami mendengar, kami menerima. Di dalam masa yang sulit ini, staf gereja tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan, tapi kami percaya walaupun dimanapun kami berada, pada saat kami mendengar firman, melakukan firman, kerajaan-Mu ada di situ, penyertaan-Mu ada di situ. Saudara semua, di saat ini kita mohon hadirat Tuhan menuhi di tempat tinggal-Mu. Mohon hadirat Tuhan ada di rumah, di keluarga-Mu. Mohon hadirat Tuhan mengelilingi kita setiap orang, bukan karena dikelilingi oleh virus pandemik ini, tetapi kita dikelilingi oleh hadirat Tuhan. Kita tahu dalam keadaan bagaimanapun Tuhan menyertai kita. Seperti dalam berbagai sesuatu Allah kita yang memberikan pemberian yang baik bagi kita, memberi anugerah yang sempurna bagi kita, yang diberikan dari atas. Dalam hadirat-Mu menyertai kami setiap saudara-saudari dan staf gereja kami semua. Tuhan, kehadirat-Mu ada dan tersebarkan di Hong Kong, bahkan di seluruh bumi. Saudara-saudari kami tersebar bagi saudara-saudari yang mendengar dengan doa pagi ini. Roh Kudus ada di dalam hati kami setiap orang. Penyertaan-Mu. Berdoa untuk iman kita. Tuhan, aku percaya Engkau sekarang menyertaiku. Agar aku punya iman berjalan dalam jalan ini, melampaui kesulitan saya, bukan dimenangi oleh kesulitan, tetapi aku melampaui kesulitan, melampaui tekanan dunia ini, melampaui kekurangan saya. Tuhan, tolonglah kami. Dan juga saya mengundang staf gereja
Sekarang kamu boleh dalam kehadirat Tuhan, kamu mengambil HP-mu untuk memberi message kepada orang-orang yang positif yang terkena konflik ini. Kita memberikan message kepada mereka. Tuhan, Engkau menjaga orang-orang ini, terlebih lagi orang tua dan anak-anak, bahkan yang pembantu yang di rumah, yang orang-orang yang biasa melayani kami, yang mereka perlu sekarang yaitu dorongan semangat. Tanyakan apa yang mereka perlu yang bisa dibantu, peduli akan perasaan mereka, dan juga peduli akan keadaan mereka. Agar kata firman Tuhan yang menghiburkan, Tuhan, hikmat yang diberikan kepadamu, Engkau berikan kepada mereka. Tuhan, Engkau pakai kami setiap orang. Kami memberikan message ini bukan hanya di Hong Kong, bahkan di seluruh bumi. Bagi setiap orang yang percaya Engkau, orang yang siap, orang yang perlu Yesus, orang-orang yang perlu keselamatan, orang-orang yang perlu penghiburan, orang-orang yang perlu dorongan semangat, agar mereka mendapatkan berita dari Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Ayat 16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Dua ayat ini saya berikan kepada saudara-saudari semua. Inilah Roh Kudus yang mau berbicara kepada kita, agar kita jangan sesat, jangan salah. Allah kita Allah yang baik. Kita dalam berbagai kesulitan, itu bukan percobaan dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengambil ujian ini, kesulitan ini, Tuhan lagi menguji kita agar kita lebih lagi sempurna. Kita jangan sesat. Kita harus percaya Tuhan itu baik. Setiap pemberian yang baik dan segala anugerah yang sempurna itu diberikan kepada kita. Setiap anugerah yang diberikan kepada kita itu semuanya baik. Dan juga pemberiannya itu adalah perfect, sempurna, yang datang darinya. Dia tidak berubah. Tuhan itu Allah yang baik. Dia akan memberikan pemberian yang baik bagi kita. Jadi saat ini kita angkat tangan kita. Kita percaya Tuhan Allah yang baik. Kita mohon Tuhan untuk hentikan virus ini, pandemik ini. Tuhan, mohon Engkau ambil kesulitan ini. Kami seluruh dunia sangatlah menderita. Tuhan, hati kami kembali kepadamu. Kami mengaku akan dosa kami dan juga mewakili orang dunia ini, orang seluruh negara untuk mengaku dosa.
Mohon kesombongan kami, tinggi hati kami. Ampuni kami menghina Tuhan. Tuhan, kami bersalah. Kami mau merendahkan diri, masuk dalam kerajaan-Mu. Mohon Engkau menjaga kami. Tuhan, hentikanlah pandemik ini. Hentikan konflik ini. Tuhan, kami sangatlah sulit. Hong Kong keadaannya sangat sulit sekarang. Pemerintah sudah tidak berdaya, tim medis tidak bisa menangani, dan orang yang terjangkit konflik semakin membanyak. Di mana-mana pun merajalela. Tuhan, kami hanya percaya akan Engkau. Kami mengandalkan Engkau. Tuhan, hentikanlah pandemik ini agar konflik ini pergi. Agar setiap orang tahu bahwa Tuhan Engkau yang berkuasa. Kami tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri. Kami mengandalkan Tuhan. Dan juga kami harus mengendalikan diri kami sendiri. Mengendali mulut kami. Mengendalikan perkataan kami, kaki kami, dan tangan kami. Tuhan, kami mau menghormati Engkau. Kami mau mengikuti Engkau. Ampunilah kami tidak menghormati orang tua kami, dosa kami, tidak menghormati Tuhan dan tidak menghormati orang tua. Tuhan, ampunilah kami, tolonglah kami. Dalam nama-Mu kami mendeklarasikan segala pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, yaitu dari Engkau datang. Tuhan, Engkau tidak berubah. Baik dulu, baik bagi kami pribadi, negara kami, kota kami, demikian juga hari ini Engkau tidak pernah berubah, juga baik bagi kami. Mohon Engkau berilah pemberian yang baik yang Engkau berikan kepada kami. Berilah anugerah yang sempurna kepada kami. Dan juga kami di masa yang sulit ini, kami menjadi anak sulung dari antara semua ciptaan-Mu. Penuh dengan rupa Allah, penuh dengan rupa kehidupan Kristus. Tuhan, tolonglah kami. Kami mengangkat tangan berdoa padamu. Mohon Engkau memberkati kami dan juga memberkati tempat kami. Hentikan pandemik ini. Sembuhkan yang lagi sakit. Sanggalah medis akan pemerintah kami yang lagi sakit, lebih lagi orang tua dan anak-anak, dan keperluan orang-orang yang lagi hamil. Tuhan, Engkau sediakan segala keperluan kami. Berbelas kasihanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Aku memberkati kalian. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Damai sejahtera ada padamu. Tuhan menyertai-Mu. Mohon Tuhan memberkati-Mu. Berbelas kasihan padamu. Berkasih karena padamu. Beri damai-Mu padanya. Masuk keluar-Mu dari Tuhan. Pandemik pergi darimu. Engkau tinggal di tempat yang maha tinggi dan juga dalam naungan yang maha tinggi. Segala virus ini tidak akan mendekat tempat tinggalmu, dan setiap tempat yang kau langkahi penuh dengan damai sejahtera. Mohon Tuhan memberkatimu dan juga memberimu hati yang berhikmat. Dalam segala kesulitan ini penuh dengan sukacita dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita ketemu lagi besok renungan pagi. Sampai di sini.